persamaan nama. Turun nama apa? Nggak ada tuh? kasus. Berdata. Persamaan nama apa gitu? Ya menerangkan bahwa nama saya Surya Utama sama dengan Uya Kuya gitu. Oh. Iya. Ayo udah, ayo. Biru-biru nih, ntar jadi merah tuh. Selamat Ya hari. mungkin hari ini kedatangannya BPN dalam rangka Cuman hari ini doang sidang persamaan nama. Turun nama apa? Nggak ada tuh? kasus. kasus. Berdata. Persamaan nama apa gitu? Ya menerangkan bahwa nama saya Surya Utama sama dengan Uya Kuya gitu. Oh. Iya. Ada alasannya Sampai Pi? disidangin Enggak, gini. nggak persamaan nama aja. Persamaan nama. Jadi Surya Utama adalah orang yang sama dengan Uya Kuya. Iya. Ada Sampai alasan disidangin gini. akhirnya mempersidangkan nama ini? Enggak, sama Astrid Margareta juga ada Astrid Kuya. Jadi banyak kan gue lagi banyak ngurusin sesuatu hal gitu ya yang butuh legalisasi yang menerangkan bahwa ya saya Surya Utama sama Uya Kuya sama. Kalau di Indonesia kan mungkin udah banyak yang tahu. Cuman kalau di luar negeri kan nggak semua orang tahu ya. Ini sebagai langkah tapi menuju ke Salah satunya juga ada menuju ke DPR RI sama DPRD juga ada. Kan saya menyalon jadi DPR RI, Astrid jadi DPRD. Terus bukan hanya untuk itu aja, karena kan gue lagi banyak ngurusin teman-teman yang ada di WNI yang di luar negeri gitu kan. Tapi orang-orang di sana kan juga tahunya siapa Uya Kuya sama Surya Utama kok beda dokumennya gitu. Udah jadi. Mungkin besok atau Rabu kali, nggak tahu ya. seberapa penting sih Pi akhirnya Jam berapa balik lagi? Nggak tahu, tadi lupa ada balik lagi tanggal berapa. Kamu nanya. Pi seberapa pentingnya Pi untuk apa namanya persamaan nama ini? Iya, karena untuk menuju daripada ke DPR kita sendiri? ganti nama kan susah ngerubah legal semua kan. Jadi persamaan nama aja menerangkan bahwa itu adalah orang yang sama gitu. Iya. Tapi pernah nggak dipakai nama itu ya buat apa? Dicatut nama lu atau pakai? Enggak, justru itu menjamin bahwa Uya Kuya adalah Surya Utama bukan orang lain gitu. Itu pula Astrid Kuya adalah Astrid Margareta gitu. Ada perbedaan sebelumnya KTP atau Enggak ada. jasa atau Enggak, justru itu tidak berubah nama, cuma hanya bersama nama. Kan kalau misalnya berubah nama jadi harus semuanya dirubah sampai ijazah sampai KTP dan lain sebagainya. Kita nggak perlu. Kita enggak. Penegasan kan? Penegasan aja persamaan, karena bahwa ini nama yang sama. Sulit nggak sih Pi ngurusinnya? Ikutin prosedur aja ya, udah dari sebulan yang lalu ya. Ya. Urus sendiri nggak pakai pengacara? Enggak, urusin pakai prosedural aja udah. Nah, yang lain yang lebih penting, yang lebih menarik. Dikit lagi dong Pi, untuk menuju DPR sendiri akan pakai nama asli apa pakai nama Nama asli mungkin tetap pakai. Untuk nyalon jadi DPR RI tetap pakai Surya Utama. Astrid adalah Astrid Margareta. Cuman ya mungkin kita nggak tahu nanti apakah Surya Utama Uya Kuya apa Surya Utama aja, kita nggak tahu. Itu aja. Oke. Basiran dari yang TKW gitu gimana? Selanjutnya dari TKTW kita tetap mengadvokasi para teman-teman yang ada di luar negeri gitu kan. Sekarang kan concern saya kalau untuk yang di luar negeri adalah TKW yang terlantar yang tidak mendapatkan haknya. Sekarang juga banyak juga ternyata TKW atau PMI yang berangkat ke sana tapi ternyata ditipu sama agen-agen yang ada di daerah-daerahnya. Sekarang kita baru menerima laporan banyak orang-orang yang ternyata sampai sana mereka nggak ada pekerjaan, terlantar di pinggir jalan dan tidak ada pekerjaan. Itu yang sekarang lagi saya usut tuntas. Kita perjuangkan gitu kan. Dan juga ini butuh keseriusan dari pemerintah juga bahwa nasib-nasib mereka harus diperhatikan dan agen-agen nakal atau PT-PT nakal yang ada di sini benar-benar harus ditindak tegas. Dan kemarin juga kita sempat di Hong Kong menengok orang-orang yang sakit yang koma. Terus kemarin kita bilang ada yang harus dipulangkan, kita akan pulangkan ke sini dan kita mempertanyakan mana nih agen sama PT-nya tidak bertanggung jawab karena dia di sana baru 13 bulan karena kan 2 tahun harus tanggung jawab PT sama agen kan. Tapi alhamdulillah kemarin langsung ada agennya tiba-tiba ngubungin keluarga yang mau tanggung jawab. Terus yang lebih concern lagi adalah inilah teman-teman TKW yang pada ditipu-tipu sama penipuan online. Yang sekarang lagi concern saya, makanya kemarin kenapa saya membongkar banyak soal di penjara. Karena ternyata setelah diinvestigasi ternyata kasusnya itu pelaku-pelakunya ternyata kebanyakan penipu-penipu itu di dalam penjara. Yang mereka diharuskan mencari duit di sana untuk ya menipu. Modusnya ini juga perlu diketahui, padahal ini modus yang udah bertahun-tahun. Ah, ini buat cewek-cewek nih. 2017, 2016 sampai sekarang nggak tuntas-tuntas, tapi kenapa baru sekarang akhirnya kemarin ada keseriusan dari Dir Lapas untuk menangkap beberapa belas orang yang udah menipunya di dalam penjara. Tapi saya yakin bukan hanya itu aja, masih ada puluhan bahkan ratusan orang yang di dalam lapas itu menipu.
Modusnya ada lagi nih. Mereka memakai foto-foto palsu, polisi ganteng, pramugara, pilot, terus abis itu orang kayak pegawai Pertamina atau BUMN yang kerja di kilang minyak, memakai foto-foto orang-orang itu untuk mendekati calon-calon korbannya, ibu-ibu, bahkan sampai nenek-nenek ada yang kena kemarin ngadu, cucunya minta tolong neneknya disadarkan. Kalau ini hanya penipuan. Penipuan, jadi mereka didekati dengan diiming-imingi, dipacarin lah, kencan dijanji dinikahin. Habis itu mereka diperas, mereka ada-ada aja janji bilangnya butuh ini, butuh ibunya sakit, anaknya sakit. Terus nanti mereka disuruh, kan udah pacaran ya, disuruh video call seks. Nah, tidak senonoh, direkam dan di screen record sama mereka. Nah, itu dijadikan bahan untuk pemerasan terhadap bunda-bunda ini. Mereka bilangnya bunda-bunda. Ayah bunda ya? Ayah bunda jadi. Nah, nanti modusnya bukan di situ awalnya. Jadi kalau polisi, mereka kan udah punya video tidak senonoh itu kan, si penipunya. Jadi tiba-tiba ada telepon dari kepolisian. Gimana yang kena istri polisi nih, yang ngadu bukan TKW, istri polisi. Istri polisi ngadu ke saya. Dia ada hubungan dengan cowok online ini. Tiba-tiba ada video call yang tidak senonoh. Tiba-tiba ada dari kepolisian Papua telepon, Bu, ada penggerebekan razia handphone. Dan ternyata ditemukan di handphone polisi ini ada video tidak senonoh bersama ibu. Apa benar? Iya, karena takut dong, karena ini istri polisi juga kan. Akhirnya dibilang kalau misalnya mau tidak tersebar, transfer 60 juta, katanya alasan untuk bayar wartawan, satu wartawan 10 juta. Udah, transfer nih 60 juta. Tiba-tiba nanti ada lagi, Bu, ini ada Kadif Propam mau telepon, palsu. Palsu, itu semua palsu. Oke, untuk selesai transfer lagi 100 juta. Nanti ada PK Polda, PK Polri palsu. Tapi ibu ini kan akan ditakut-takutin terus karena kan terancam disebar. Sampai orang ini penipunya tahu ibu ini kerja di instansi mana, di dinas mana, karena dia kan sosial media itu sangat terbuka. Itu kalau polisi. Kalau pegawai perminyakan, pelayaran, modusnya gini. Dia memakai foto cowok ganteng dengan anak kecil, dibilang duda. Terus dia bilang adalah ini sayang anak, terus dipacarin kan bunda-bunda ini. Terus dibilang aduh anak gue sakit nih atau orang tua sakit, dikasih video sakit palsu. Iya kan? Orang dari Google ada nenek-nenek dikasih tuh bapaknya kan. Nah dibilang saya mau pulang tapi kan mesti ke daratan dari Papua atau dari Riau kan. Nah butuh ada orang ngejamin, ditelepon lah nih, telepon HRD kantor. Ditelepon. Saya dari HRD perusahaan ini, dia tuh ada lengkap tuh tag perusahaannya. Untuk bapak ini bisa pulang ke mudik harus ada penjamin. Nah ibu ini ngejamin, harus bayar 10 juta. Nanti dibilang udah selesai ditransfer, tapi untuk ke daratan mesti pakai helikopter atau speedboat. Helikopter 20 juta, speedboat 18 juta, 15 juta. Udah transfer lagi. Nanti ada lagi tuh. Oh iya Bu, si Mas ini, calon suami ibu ini ada gajinya di deposito 1,2 sampai 1,8 miliar. Nanti deposito yang akan kita kasih ibu, dan ibu harus biar bisa cair harus bayar 10%-nya. Jadi kan 120 sampai 180 juta. Transfer lah. Depositonya palsu tuh padahal semua palsu. Semua palsu. Masih lanjut. Udah dia telepon, ya Bu, kita udah pulang udah sampai daratan mau ke bandara ke Jakarta gitu. Sampai Jakarta telepon lagi polisi. Kalau saya dari kepolisian bandara, ini calon suami ibu ribut mukulin orang. Kalau mau damai ada aja terus. Jadi ceritanya nggak selesai. Kalau udah mulai sadar dia nggak mau transfer, bahan video dan foto itu dipakai buat peras. Dan itu korbannya bukan hanya TKW, bukan hanya dokter, bukan hanya istri polisi, tapi dokter, notaris juga kena. Sampai kemarin ada suami yang minta disadarkan, istrinya minta cerai, karena dia ngerasa bahwa dia udah punya pacar opa-opa Korea. Jadi ada juga opa Korea sama nyamar jadi pangeran Dubai, atau nggak jadi pilot Amerika atau tentara Amerika. Tapi itu yang melakukan penipuan itu biasanya orang-orang oknum-oknum Nigeria yang ada di Indonesia. Orang-orang Afrika tuh, Nigeria, oknum ya. Nah itu ada di sekitar Kelapa Gading tuh, ya kan? Nah, tapi nggak semua, tapi ada itu orang-orangnya, mafianya ada. Nah, jadi intinya itu. Nah makanya kemarin gue ngomong soal lapas itu. Tapi akhirnya kemarin sudah ada 15 orang yang ditangkap di berbagai macam lapas di Jawa Barat dan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Berarti udah ada keseriusan dari Dirlapas untuk melakukan ini. Tapi masih banyak yang belum ketangkap. Dan ini modus hati-hati. Ada lagi nih modus kerja paruh waktu. Ini yang lagi sekarang terjadi. Ya. Tawaran kerja untuk bilangnya bahwa kalian cuma nge-like sama nge-follow akun-akun Instagram atau TikTok. Nanti dapat duit
setiap akun yang di like 10.000 atau 20.000. Ya, itu beneran ditransfer. Benar ditransfer, 50.000 atau 60.000 ditransfer ke kita dulu. Tapi nanti kalau udah jalan, nanti ada namanya tugas berikutnya. Nah, tugas berikutnya untuk kita dapat duit, kita harus deposit uang dulu. Uangnya kecil. Biasanya nanti masih ditransfer ke kita tuh, keuntungan 30%. Tapi selanjutnya akan meningkat. Tugas berikutnya kita akan deposit lagi, uangnya nggak akan kembali. Bahkan sampai ada yang 100 juta lebih. Ini lagi modus kerja pada waktu, cuma disuruh nge-like sama nge-follow akun Facebook atau akun belanja shopping online doang. Jadi ini modus penipuan banyak banget dan gua nggak ngerti ya kenapa pemerintah kita, cyber kita lambat sekali menangani hal seperti ini, karena penipuan udah bertahun-tahun. Udah banyak, berapa? Udah ratusan. Sampai ada yang gila, sampai ada orang bunuh diri, sampai ada orang karena sampai bercerai. Sampai kemarin ada anaknya bilang, tolong ibu saya, dia udah sampai keluar berapa miliar, 1, berapa miliar, karena percaya ibunya itu pacaran sama tentara Amerika, iya kan? Dan dia udah sampai udah buat visa mau berangkat ke Amerika. Saya datengin lah tuh ibu, saya kasih tahu, pertama nggak percaya, saya kasih tahu bukti-buktinya, akhirnya dia sadar, nangis. Jadi sekarang kayak tugas saya tuh begitu tuh, orang minta tolong, saya nyamperin keluarga yang masih percaya dia tuh punya pacar online yang halu-halu begitu lah. Punya bule. Sekarang, nah gue sebelum jadi caleg juga udah mengerjakan ini ya. Kebetulan ya gue jadi caleg kan baru 2 bulan ya. Tapi kan gue melakukan itu dari bertahun-tahun ya, concern sama-sama begini. Jadi justru kalau gue jadi caleg lebih gampang. Orang ngadu ke gue di DPR, langsung gue telepon polisinya atau pihak-pihak yang berwenang, kementerian berwenang dengan begini-beginian gitu kan. Oh sekarang kan gue cuma bisa teriak-teriak sama mengedukasi. Tapi insya Allah kalau gue di atas ya gue tetap akan beginilah. Akan tetap melakukan ini, hotline seperti ini, dan gue nggak akan mundur. Dan sering-sering belusukan terus ya Kak? Oh tetap lah, iya kan. Sekarang juga gue melakukan begini-begini kan juga banyak ancaman-ancaman yang masuk kan dari orang-orang yang terganggu. Tapi gue nggak peduli. Kalau benar kenapa takut? Iya, sama sekarang juga mafia perdagangan orang juga lagi gue benar-benar telusuri. Karena orang-orang yang mengirimkan menjual warga kita ke luar negeri tapi ditelantarkan, mereka dimintain duit 70 juta, 60 juta. Sampai sekarang di sana ternyata mereka nggak ada pekerjaan, dan ternyata orang-orang itu yang mengirimkan itu juga istri-istri aparat juga ada yang oknumnya gitu kan. Gua nggak ngerti deh kenapa itu dibiarkan. Ini strategi Ya. caleg. Enggak, kalau caleg kan gue baru 2 bulan, ini kan gue udah lakukan dari berapa tahun-tahun. Berapa tahun? Ya lumayan lah. Ya, Tapi apa sih Pi yang akhirnya Papi tergugah Iya, satu untuk mana yang tadi? membantu dalam concern dalam hal ini penipuan? Karena gini, kalau gue ngurusin TKW, ngurusin orang-orang begini kan udah dari YouTube gue udah dari 2 tahun yang lalu. Isinya orang-orang biasa yang ngadu kan. Karena dulu gue ibaratnya bosen nih sama YouTube gue yang isinya hipnotis prank. Makanya 2 tahun yang lalu kan gue mulai nerima laporan orang-orang orang biasa lah ya. Yang merasa terzolimi. Yang KDRT, yang diperlakukan tidak adil sama oknum aparat, ya kan? Jadi ya udah kayak kebiasaan aja gitu. Ancaman paling parah ya diancam dibunuh ya. Yang terakhir 3 minggu lalu. Pas pagi-pagi ya, pas kamu baca itu tiba-tiba kok ada yang saya akan mengirim uang. Iya, terus ada lagi bilang tolong stop ngomongin soal perdagangan orang kayak pengiriman tenaga kerja. Gue dianggap mengganggu apa? Tempat nasi lah, Priok nasinya dia gitu. Kalau gue nggak peduli, kalau emang lo kerjanya benar, ngirimin orang dengan benar ya gue nggak akan ganggu gitu kan. Yang soal Tio gimana tuh? Dapat ancaman juga katanya. Kalau soal Tio kan cuman ibaratnya itu beberapa orang yang menelpon gue, tapi kan nggak semua mengancam, ada juga mendukung gitu kan. Iya. Lebih aware lagi nggak sih kayak misalnya nambah mungkin kayak apa Jujur ya, banyak banget teman kita yang bilang ya Lo nggak pakai bodyguard, lo nggak pakai ya, polisi. yang nanya gini, ya lu harus udah pakai bodyguard, ya lu harus udah bawa orang, lu nggak bisa jalan sendiri apa segala, kalau makanan harus hati-hati ya katanya. Tapi gue sempet sih sama dia tuh waktu seminggu kemarin gue kalau makan sama orang gue nggak mau pesen minuman yang di gelas. Gue pasti minuman yang harus tertutup, nggak mau pakai es. Gue sama dia tuh kayak orang gila. Kira gini, beli minta minum air mineral terus ditanya mau dikasih es nggak, ditaruh di gelas? Enggak. Yang tertutup aja pas baru dibuka gitu kan. Kayak kemarin gue ngomongin ketemu sama Yenti Ganarsi, pakar TPPU kan. Dia kemana-mana dikawal sama polisi. Dia nanya malah, oh enggak. Tapi dia bilang nanti kalau gue minuman botol sendiri ya. Karena dia sendiri merasa sering dikuntit. Apalagi waktu ngomongin soal Rafael Alun, dia cerita gitu kan.
Ya, tapi kalau gue pilih-pilih pribadi gini sih, selagi kita benar, kita ngomonginnya benar, nggak usah takut lah. Pasti orang banyak lebih membela kita dibanding menzolimin kita gitu. Oke, ya ada persiapan buat Idul Adha nggak mungkin? Idul Adha biasalah nanti insya Allah sapi. Dan persiapannya udah itu aja. Nanti mungkin bagi-bagi belusukan ke warga daerah mana gitu. Ya insya Allah lah kalau belusukan mah tiap hari gue belusukan kok. Sapi berapa ekor? Apa? Sapi berapa ekor? Berapa ton? Yang berapa ton nggak tahu berapa yang gede lah pokoknya ya. Cuman nggak gede-gede amat kali ya. Susah nyari yang gede. Kalah sama Irfan Hakim. Tiap tahun itu sapi ya? Sapi, kambing ya jauh. Alhamdulillah tiap tahun. Oke. Terima kasih ya.